Abis ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol. Bersama dengan kami di studio adalah teman-teman dari Indonesia Tanpa Jil. Apa yang mereka usung? Kenapa mereka ngotot banget Jil harus tanpa? Gimana maksudnya? Jil harus gak ada. Sebenarnya datangnya rombongan nih. Tapi kayaknya yang ngomong cuma satu doang nih. Yang paling ganteng diutus. Emang orang ganteng harus ketemu orang ganteng? Gak bisa. Gue gak bisa itu. Orang ganteng ketemu sama orang ganteng cukup. Kebetulan kami juga teman lama Hard Rockers. Dia adalah saksi betapa hebatnya gue dalam bermain basket. Iya benar. Nanti dia cerita sama lu. Benar. Ya tapi itu ntar. Sekarang kita santai dulu aja. Ngobrol-ngobrolnya akan lanjut setelah gue memainkan lagu berikut ini. Yang pengen memantau atau pengen temennya untuk memantau, langsung kasih tahu aja dengerin Hard Rock FM ya. Untuk yang nggak bisa dengerin radio, jangan kayak orang susah. Buka internet, masuk ke hardrockfm.com. Sebarkan informasinya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Akan Hard Rockers memantau lewat www.hardrockfm.com. Ada dua pria. Yang satu sih katanya nggak mau ngomong, tapi gue rasa juga ntar gatal sendiri. Yang satu lagi nih bakal jadi pembicaranya. Selamat malam Bung. Malam. Apa kabar Bung? Baik. Boleh tahu nama Bung? Nama saya Akmal. Akmal. Iya. Akmal ini dari Bogor saya. Dari Bogor. Iya. Tapi Akmal ini kan dulu kan kita pernah bermain basket bareng di ITB dulu ya. Kasih tahu betapa jagonya gue dulu. Wes, pokoknya Panji itu yang bisa ngalahin gue doang lah. Di atas jago ada yang lebih jago lagi ya. Tapi Akmal bersama teman-teman hadir ke sini dari Indonesia Tanpa Jil. Satu gerakan, disebutnya gerakan? Gerakan. Satu gerakan yang belakangan ini menghiasi timeline gue, terutama menghiasi replies gue ya. Karena orang-orang pada mention gue mulu. Ada banyak sekali urusannya. Gue mau buka dengan pertanyaan sederhana nih. Waktu Indonesia Tanpa FPI muncul, kemudian hashtag berikutnya yang muncul adalah Indonesia Tanpa Jil. Kenapa Indonesia Tanpa FPI kemudian disimbangkan dengan Indonesia Tanpa Jil? Memangnya kalau misalkan lu nggak setuju FPI, maka lu adalah Jil gitu? Ya sebenarnya waktu Indonesia Tanpa Jil itu bukan jawaban, bukan respon dari Indonesia Tanpa FPI ya. Hanya saja kemarin itu kita banyak yang merasa gatel lah gitu ngelihatnya. Indonesia Tanpa FPI ini heboh sekali, tapi bikin acara hanya 40 orang, tapi diliputnya luar biasa. Gitu. Nah, kemudian kita iseng-iseng bikin kenapa nggak Indonesia Tanpa Jil aja? Jadi ini hanya berawal dari sebuah hashtag gitu. Ternyata tapi banyak apa urusannya gitu dari Indonesia Tanpa FPI terus ke Tanpa Jil tuh urusannya di mana? Ya karena kita tahu memulai Indonesia Tanpa FPI itu memang kebanyakan orang Jil gitu. Oh gitu. Dan kita hanya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya yang menolak Jil itu jauh lebih banyak daripada yang menolak FPI gitu loh. Okay. Walaupun kita sebenarnya tidak ada urusan dengan FPI ya, kita tidak maksudnya untuk membela atau berpihak pada yang mana gitu ya. Yang jelas kita hanya menunjukkan bahwa yang anti terhadap Jil itu lebih banyak sebenarnya. Gue ini ada di posisi yang gak enak. Di Twitter gue disangka Jil, tapi gue disangka FPI. Iya loh, itu aneh banget. Gue dianggap Jil karena nggak tahu ya, mungkin karena opini-opini gue. Yeah. Tapi gue juga dianggap FPI karena gue dianggap karena gue emang nggak setuju sama ateisme. Ya karena gue orang Islam kan. Yeah. Tapi sekalinya pendapat gue condong ke kanan dianggap kanan banget, ke kiri dianggap kiri banget gitu. Oke, jadi gue mau lurusin. Ini sebenarnya nggak ada kaitannya, tapi menurut Indonesia Tanpa Jil, yang menggulirkan Indonesia Tanpa FPI kebanyakan adalah orang-orang Jil. Memang kenyataannya menurut catatan kepolisian kan memang mengadakan demo Indonesia Damai Tanpa FPI itu memang Jil. Oh gitu. Atas siapa aja? Jil. Saya sudah tahu namanya ya. Yang jelas pernah disebutkan waktu itu. Di laporannya polisi atas nama Jil. Iya, izin demonstrasinya memang atas nama Jil. Oh, izin demonstrasinya atas nama Jil. Iya. Oh gitu. Jadi atas dasar tersebut, mengingat bahwa demonstrasi Indonesia Tanpa FPI diinisiasi oleh Jil, maka muncullah apaan sih nih Jil? Asal lu tahu aja ya, nggak suka Jil lebih banyak, lahirlah Indonesia Tanpa Jil. Ya, karena jauh sebelumnya, sebelum ada Indonesia Tanpa FPI pun di Twitter itu sudah banyak sekali penolakan terhadap Jil gitu. Jadi memang udah ada historinya panjang sekali gitu. Jadi sebelum ada itu pemicunya hanya Indonesia Tanpa FPI. Dan kemudian hashtag Indonesia Tanpa Jil itu sebenarnya awalnya cuma lucu-lucuan aja gitu. Gak lucu tapi ya. Jadi serius. Tapi kan orang-orangnya lucu. Gue juga lucu loh. Tapi gini, mungkin Hardrockers banyak yang bertanya, ini mana ya kenapa cuma dari Indonesia Tanpa Jil? Sekedar informasi, kami mengundang Moksid. Namanya siapa sebenarnya? Abdul Moksid Ghazali, ngundang Mas Ulil, ngundang Mas Guntur Romli, ngundang Mas Lutfi Asyakani, semuanya menolak untuk datang. Pertama kayaknya Moksid tadinya mau,
terus ternyata istrinya sakit. Terus udah gitu ke Mas Ulil, dari Mas Ulil rekomendasi Mas Guntur Romli, nggak mau. Oh, Mas Guntur Romli rekomendasi Said Iman. Terus nggak mau juga. Mas Syokani nggak mau juga. Oh, tadi baru ngebatalin. Mas Ulil juga nggak mau. Rata-rata pada nggak mau untuk ngobrol. Jadi kesimpulannya lu yang narik sendiri, Hardrockers ya. Gue mah cuma pengen ngobrol sama dua belah pihak. Tapi pihak yang satunya nggak mau datang. Kenapa menurut lu mereka udah nggak bersedia lagi untuk ngobrol sama Indonesia Tanpa Jil? Ya alasan sebenarnya gue nggak tahu ya. Yang jelas selama ini kan selama ini kan dari teman-teman Jil sendiri ya yang selalu mengatakan harus diskusi, harus dialog, harus debat gitu kan. Tapi kenyataannya memang selalu seperti ini gitu ya. Mereka selalu menghendaki pembicaraan itu satu arah gitu. Oke. Nah, tapi gini. Supaya Hardrockers paham aja posisi gue seperti apa. Tadinya ketika gue ngundang Jil dan Indonesia Tanpa Jil, gue pengen jelas posisi gue adalah di tengah. Karena nggak ada Jilnya, yaudah gue terangin posisi gue. Gue ini gini, gue memang dari awal nggak pernah setuju pembubaran FPI karena gue merasa bukan itu jawabannya. Ibaratnya polisi, ada polisi yang ngaco, jangan polisinya lu bubarin dong, ntar gak ada aparat gitu. Lagi pula atas dasar yang sama, kalau misalkan kita ngebubarin sebuah organisasi, nanti hal yang sama akan berbalik kepada kita dalam bentuk yang lebih buruk, maka itu gue gak setuju. Opini gue terhadap FPI udah pernah gue tulis juga di panji.com/FPI, yang ternyata juga rame banget di Twitter, gue juga gak tahu kenapa. Komen boxnya juga rusuh banget. Tapi di sini posisi gue adalah, gue ingin paham Hardrockers, gue nggak pengen berkesimpulan tanpa dengar kedua belah pihak. Gue pernah wawancara Jil. Waktu itu Mas Ulil. Karena waktu lu bilang udah lama penentangan terhadap Jil. Gue tahu itu karena gue pernah ngundang Mas Ulil sekitar tahun lalu ngomongin Jil. Dan gue tahu kenapa banyak orang nggak setuju dengan Jil. Yang perlu gue kedepankan tuh gini. Gue tipe orang yang setuju ide dilawan dengan ide, buku dilawan dengan buku. Nggak bisa buku dilawan dengan undang-undang. Itu seperti MU mau menang pakai Howard Webb. Nggak bisa. Ini kok ngomongin MU ya? Iya, nggak sah itulah pokoknya. Pengen menang dengan cara yang satu lagi nggak sah gitu. Bola dilawan dengan bola. Nah, berarti ketika ada Jil muncul sebagai sebuah ide, menarik ada Indonesia Tanpa Jil muncul sebagai sebuah ide yang lain yang berposisi menyeimbangkan. Nah, tapi supaya diangkat aja, gue pengen tahu, menurut lo Jil itu salahnya di mana? Ya, sebenarnya Islam liberal itu sendiri memang tidak punya definisi ya. Kalau kita lihat sendiri di situsnya tidak pernah ada menjelaskan definisinya apa. Kenapa tidak ada definisi? Saya rasa karena memang tidak mungkin dipersatukan Islam dan liberal. Islam itu artinya tunduk patuh gitu ya. Agama manapun menurut saya harus mengikuti suatu aturan gitu kan. Kalau tidak ada aturan tidak ada agama namanya. Tapi kemudian disandingkan dengan liberal gitu. Nah, jadi memang tidak logis adalah Islam tapi liberal gitu. Nanti liberal sejauh yang lu pahami artinya apa? Nah, sekarang gini ya, kalau menurut gue sih kita jangan terlalu permasalahkan hal-hal yang filosofis, maknanya apa, definisinya apa gitu ya. Kita bisa lihat sendirilah kenyataannya teman-teman Jil itu seperti apa di Twitter gitu ya. Nah, tadi nggak berarti ini penyerangannya terhadap Jilnya kan maksud gue? Ya. Bukan terhadap paham liberalnya. Bagaimanapun kita kan harus Jil itu adalah representasi dari Islam liberal. Gitu. Kalau kita mengatakan maka Islam liberalnya yang lu salahkan juga gitu. Kalau kita bilang Indonesia tanpa Islam liberal, bagaimana kita menghapus ideologi? Gitu loh. Tapi kita hanya mengatakan bahwa Jil ini adalah organisasi yang berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia. Gitu. Oleh karena itu wajib dibubarkan. Hanya saja kita tidak menempuh cara-cara yang seperti lu bilang tadi, kita menggunakan pemikiran untuk melawan pemikiran. Gitu. Tapi lu berharap Jil bubar? Iya, berharap. Gue merasa ya, hidup itu apapun bentuknya itu tidak bisa dibunuh gitu ya. Karena dia akan selalu mencari cara untuk hidup dan dia akan menyembahkan diri. Sejauh pemahaman gue, selama masih ada pemikiran ingin membubarkan Jil, maka di ekstrim kanan atau kiri tuh ya, kanan lah ya. Gue agak kurang, ya gitulah pokoknya. Ada pemikiran untuk membubarkan Jil, pasti akan ada pemikiran lain yang menyeimbangkan itu. Maka pemikiran membubarkan FPI akan selalu hidup gitu, dan pertarungan ini nggak akan habis gitu. Lu pengen ujungnya di mana? Masalahnya gini ya, kalau kita buka situs jaringan Islam liberal gitu ya. Buka. Apa itu? www.islamlib.com. Islamlib.com. Oke, silakan dilanjutkan. Ya. Di situ dijelaskan ada 6 landasan dari Islam liberal gitu ya. Jadi walaupun
Islam liberal itu tidak hanya ada di jaringan Islam liberal, tapi jaringan Islam liberal sudah punya standarisasi sendiri, minimal ada 6 landasan ini. Nah, nomor satunya itu sangat bermasalah, sangat berbahaya gitu ya. Jadi katakan bahwa ijtihad itu bisa diselenggarakan dalam masalah muamalah, peribadatan dan ketuhanan gitu ya. Ijtihad itu apa ya? Mohon maaf nih. Ya, Saya biasa-biasa aja soalnya. Ijtihad itu adalah Ntar gue terangin dulu posisi gue sebagai orang Islam ya. Iya. Gue kadang-kadang suka kalau ditanya diajak orang sholat siang-siang, Ji sholat yuk, gue selalu nanya emang udah Jumat, nah segitu tuh gue nya tuh. Jadi biar kita paham aja ya. Iya. Ijtihad itu apa tuh? Ya, jadi ijtihad itu kalau kita sesuatu itu tidak tertera secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, tidak tertera secara eksplisit dalam sunnah gitu ya, maka kita boleh menggunakan akal kita gitu ya dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah juga gitu. Nah, masalahnya dia menggunakan ijtihad itu dalam hal peribadatan dan ketuhanan juga. Peribadatan dan ketuhanan berarti sholat. Jadi masalahnya tentang Tuhan pun dia mengira-ngira gitu, berspekulasi gitu. Itu kan berbahaya. Contohnya apa tuh kira-kira? Ya, contohnya banyak. Misalnya ada yang apa? Nah, ini aja misalnya nih ya. Ini ada tweet dari Ulil nih ya, saya bacakan. Menurut saya ajaran tentang finalitas kenabian Nabi Muhammad SAW sudah perlu ditinjau ulang. Gitu. Nah, ini kan suatu hal yang sangat finalitas fundamental. berarti bahwa Rasulullah ini adalah yang terakhir gitu. Ya, berarti perlu dia pengen mempertanyakan itu. Gitu kan. Hal-hal seperti ini kan terus muncul dia Iden. Ya betul saya. Ya, Geser. Tidak logis gitu ya, tidak logis. Maksudnya kalau dia punya pendapat seperti itu, baiklah dia mengatakan saya bukan muslim, tidak masalah gitu loh. Tapi kalau dia mengatakan muslim kemudian dia percaya, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain gitu ya. Bahkan nanti mungkin juga perlu dibahas ya bagaimana teman-teman JIL ini selalu menggunakan tameng organisasi lain gitu. Jadi kalau Ulil, Guntur Romli setiap kali diserang selalu mengatakan kami warga NU gitu ya. Tadi saya ketika berita ini masih ada beritanya adalah debatnya saya dengan Moksid, ada tweet Syukron Amin yang mengatakan ini adalah debat antara santri NU dengan santri pesantren kilat. Gitu. Nah, kemudian saya bilang memangnya NU merasa memiliki pemikiran Islam liberal gitu. Sementara pemikiran Islam liberal ini sudah saya sampaikan. Saya menulis buku judulnya Islam Liberal 101. Yang pertama kali merespon buku tersebut justru pesantren Sidogiri, pesantren NU. Gitu. Jadi apa katanya? Responnya positif sekali. Gitu. Saya diwawancara dan bahkan mereka menulis artikel juga intinya NU yang menolak JIL gitu. Nah, jadi ini sangat berbahaya gitu ya bagaimana mereka mengaku-ngaku NU sendiri secara resmi posisinya apa terhadap Islam liberal? Pernah nggak bikin pernyataan gitu? Setahu saya kalau pernyataan terhadap Islam liberal rasanya belum ada ya. Kalau secara kalau levelnya NU gitu ya, levelnya NU. Tapi kalau kiai-kiainya banyak sekali. Bahkan Ulil ketika mencalonkan diri jadi ketua PBNU dia sudah didebat duluan oleh Forum Kiai Muda NU. Gitu, dan di situ sudah disimpulkan bahwa memang Ulil tidak layak jadi ketua PBNU gitu ya. Tidak layak. Bagaimana menjadi ketua ormas terbesar Islam tapi mengatakan bahwa finalitas kenabian Nabi Muhammad SAW perlu ditinjau ulang gitu. Bagaimana gitu kan? Oke. Ini gue mesti terangkan sekali lagi, gue mohon maaf nih, gue terpaksa ngomongin JIL tanpa ada JIL-nya. Orangnya udah pada diundang, akunya mau datang, ternyata gak datang gitu. Jadi ya kita terpaksa hadir dalam diskusi seperti ini, tapi gak apa-apa kalau misalnya lu pengen nanya berkaitan dengan Indonesia tanpa JIL, silakan SMS ke 0811 876 876 atau tweet ke @hardrockfm. Pertanyaan-pertanyaannya lu, gue akan coba tampung dan nanti gue akan coba sampaikan. Ada yang mau owner nggak? Nggak, belum ya? Nanti ya. Kalau misalnya ada yang mau nelfon pun, mungkin di tweet aja. Pendapat lu menarik, akan coba kami hubungi. Oke, kita kembali lagi di sini ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Indonesia Tanpa JIL. Yang mewakili mereka untuk berbicara adalah Malak-Malakmal. Silakan di follow di Twitternya @Malak-Malakmal. Hari ini kita pengen ngobrol dengan seseorang namanya adalah Rosin. Selamat malam Rosin. Selamat malam. Rosin, nama lu berbau ke Jepang-Jepangan deh. Lu samurai bukan? Enggak. Nama gue Asap. Apa? Asap. Oh, Arab ya? Salah dong gue. Salah amat ya. Rosin, sehat Rosin? Sehat. Rosin di kota apa ya kalau boleh tahu? Di Depok. Oh, di Depok ya. Benar juga sih, Depok adalah kota sendiri ya, benar-benar. Ada yang pengen ditanyakan sama teman-teman dari Indonesia Tanpa JIL atau mau ngasih opini? Ngasih opini aja dulu sih. Silakan. Sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin tweet-tweetnya Mas Akmal itu, soalnya nggak terlalu menarik juga gagasan-gagasan yang mereka sampaikan gitu. Kalau tentang Indonesia Tanpa JIL sendiri itu kan gerakannya sebenarnya lebih sifatnya reaksioner, gara-gara ada sebelumnya gerakan tanpa FPI kalau nggak salah kan. Nah, masalahnya dasarnya dari
kedua gerakan itu menurut saya sangat berbeda. Kalau gerakan Indonesia tanpa FPI kan gara-gara FPI muncul dengan sifatnya yang keras kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya emang wajar aja kalau orang-orang itu merasa sentimen dengan FPI dan menginginkan mereka supaya dibubarkan, paling nggak diadili secara hukum gitu. Tapi yang lucu ketika ada teman-teman dari Indonesia Tanpa Jil ini muncul dengan gagasan Indonesia Tanpa Jil, mereka seakan-akan mengasumsikan bahwa ya orang-orang Jil itu melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang FPI gitu. Jadi ada yang latah di sini, padahal orang Jil itu jelas-jelas nggak melakukan pemukulan atau kekerasan apapun gitu. Oke, jadi itu adalah opininya ya. Pengen dengerin opininya Akmal? Kita dengerin pas on air ya. Didengerin pas on air ya. Siap? Siap. Oke, thank you. Kayaknya ngantuk nih orang. Oke, gimana pendapat lu? Pada prinsipnya tadi si Rozin bilang Indonesia Tanpa Jil itu reaksioner terhadap Indonesia Tanpa FPI, padahal nggak bisa dibandingkan tuh FPI dan Jil. Orang FPI bikin kekerasan gitu. Iya. Ya, pertama bahwa tudingan bahwa ini reaksioner itu ya mungkin karena judulnya aja mirip-mirip dengan Indonesia Tanpa FPI ya. Tapi plesetan ya. Awalnya kan plesetan kan. Saya rasa bikin plesetan itu suatu hal yang sah-sah aja, sama seperti provokatif ini ya. Namanya plesetan gitu kan. Provokatif, proaktif. Nggak plesetan masalah. dari prokoaktif, prokopasif. Nah. Terus? Tapi apakah penolakan terhadap Jil itu adalah reaksioner gitu ya? Tidak seperti itu. Saya sudah menentang Jil dari tahun 2005 di blog saya gitu ya. Itu di blog, semenjak pertama kali saya menulis di blog, saya sudah menjelaskan kesalahan-kesalahan Jil gitu. Kemudian saya juga sudah menulis buku tahun 2010, saya tahun 2009, sekitar 2009 saya mulai aktif di Twitter, 2010 nulis buku. Tidak ada yang reaksioner gitu. Hanya saja terus terang kita sendiri kaget ketika kita melempar sebuah hashtag Indonesia Tanpa Jil yang saya sendiri nggak tahu sekarang siapa sebenarnya yang mulai menggunakannya gitu ya, hashtag itu. Tapi ternyata tiba-tiba ini jadi sebuah gerakan massal gitu ya. Saya rasa begini. Kalau memang FPI itu jauh lebih buruk daripada Jil gitu ya. Tapi kenapa Indonesia Tanpa Jil jauh lebih masyarakat gitu ya? Kenapa sekarang dalam hitungan hari saja sudah ada 20 ada banyak sekali dukungan di Facebook. Kemudian tiba-tiba ada banyak aksi di daerah-daerah yang semuanya tidak ada koordinasi gitu. Jadi dalam arti tidak ada perintah dari misalnya dari Jakarta untuk mengadakan aksi tebar flyer di Pekanbaru, di Tanjung Pinang gitu ya. Itu semua do it yourself gitu. Sorry, gue mesti potong di situ karena gue jadi takut nih. Ketika lu ngomong kenapa banyak banget yang mendukung Indonesia Tanpa Jil, lahir di mana-mana. Gue jadi takut nih karena nanti anak kalimat dari situ adalah lebih banyak orang yang dukung Indonesia Tanpa Jil daripada orang yang dukung Indonesia Tanpa FPI. And you know what's going to happen next? What's going to happen next adalah orang-orang yang Indonesia Tanpa FPI akan lahir, and then you have the whole nation divided in two, and I don't want that. Lu tanggung jawab lu terhadap itu bagaimana? Ya sebenarnya justru itulah stereotip yang ingin kita hapuskan gitu ya. Kalau kami anti dengan Jil bukan berarti kami FPI. Inilah yang sebaliknya yang anti FPI bukan Jil. Enggak juga. Kita nggak pernah bilang begitu loh. Iya, artinya kami nggak pernah bilang bahwa yang anti FPI berarti Jil, enggak. Kita nggak pernah bilang begitu. Teman-teman Indonesia Tanpa Jil sendiri banyak yang kritis terhadap FPI. Gitu. Itu nggak masalah, gitu. Nggak masalah, bukan masalah buat kita. Jadi itu bukan suatu gerakan yang reaksioner. Dan kita juga bukan gerakan yang melakukan kekerasan atau apa. Karena kalau melakukan kekerasan sudah dari kemarin barangkali sudah terjadi gitu ya. Nyatanya kami selalu kalau lihat di fanpage-nya Indonesia Tanpa Jil gitu ya, selalu kelihatan bahwa adminnya berusaha supaya ini jadi gerakan intelektual gitu. Jadi kalau Anda menolak Jil, Anda harus bisa jelaskan masalahnya di mana. Gitu. Jadi kita menggagas di mana-mana, kita mengadakan kajian-kajian, seminar-seminar, tebar flyer paling sederhananya gitu ya. Tebar flyer seperti yang saya bawa ini. Ini menunjukkan seperti apa sih Twitternya para aktivis jaringan Islam liberal gitu ya. Kita tidak pernah mengajak orang melakukan kekerasan, tidak pernah mengajak orang melakukan tindakan anarkis atau apa gitu ya. Tapi mungkin karena gerakannya lebar banget, kadang-kadang nggak kontrol juga ya, harus diakuin ya nggak sih? Alhamdulillah kalau Indonesia Tanpa Jil selama ini belum ada gitu ya, belum ada. Kekerasan verbal. Ada yang suara-suara seperti itu, tapi itu ya hanya suara dan kita selalu minta mereka untuk tidak berkata seperti itu, karena dalam Islam ada sebuah prinsip bicara baik atau diam. Gitu. Itu menarik tuh. Yeah. Oke. Nah, gue mau reality check dulu ya, karena tadi menarik bagi gue ketika gue bilang lu tanpa FPI, gue nggak merasa lu berarti Jil, ngerti yang maksud gue? Ya kan lu nggak
Yang dukung Indonesia tanpa FPI adalah JIL, pasti nggak kayak gitu kan? Nggak. Karena lu akan membuat orang banyak tersinggung juga. Sebaliknya, yang mendukung Indonesia tanpa JIL bukan berarti pro FPI, karena toh di dalam Indonesia tanpa JIL ada juga yang kritis terhadap FPI. Betul. Ya, gue mau coba reality check di sini. Kita lihat situasi yang ada di Indonesia, kemudian gue tanyakan kepada lu dari posisi lu sebagai bagian dari Indonesia tanpa JIL. Konser Lady Gaga menurut lu gimana? Konser Lady Gaga? Ya. Sekarang di negara-negara lain yang tidak negara Islam saja mereka menolak kok. Jadi lu juga menolak Lady Gaga? Iya. Atas dasar? Atas dasar ya lihat aja tampilannya juga seperti itu gitu. Lu mesti lihat yang dangdut Indonesia cuy. Lebih gokil tuh. Gue pernah ngeliat sampai becek-becek yang nonton. Gokil. Sampai keringetan padahal lagi hujan. Nah lo gimana tahunya coba? Nggak, maksud gue dasarnya kenapa? Dari penampilan. Ya dari tampilan, kemudian banyak. Tapi juga. Katy Perry nggak ditolak sama lo? Nah ini pertanyaannya ke gua atau gimana nih? Indonesia tanpa JIL? Indonesia tanpa JIL tidak menggarap masalah Lady Gaga. Oh enggak, tapi lu sendiri kan tadi gue nanya sebagai Indonesia tanpa JIL, apakah Indonesia tanpa JIL itu melihat Lady Gaga pantas untuk untuk tidak diberi izin? Sejauh ini Indonesia tanpa JIL tidak pernah membuat sikap secara khusus. Nggak ada sikap secara khusus. Tapi lu pribadi emang nggak setuju. Kita memang konsen hanya dalam satu hal, hanya masalah JIL aja. JIL aja. Iya. Oke. Jadi untuk Lady Gaga lu nggak ada isu. Iya. Ya berarti ini sekali lagi gue menanyakan ini untuk mengkerengkan posisi lu dan FPI karena orang akan bilang Indonesia tanpa JIL itu FPI. Betul. Padahal FPI tidak setuju terhadap Lady Gaga. Indonesia tanpa JIL nggak peduli sama Lady Gaga, gue peduli sama JIL gitu kan? Ya kalau secara gerakan ini memang tidak membahas Lady Gaga itu aja. Gitu. Kalau masalah pendapat masing-masing ya silakan aja. Oke. Terus udah gitu gimana soal gini, yang waktu itu masih pengen beribadah tapi nggak bisa tuh di gereja mana ya? Gue lupa deh, di Bekasi masih, di Bogor juga ya, kayak Yasmin. Indonesia tanpa JIL ngeliat seperti itu apa? Seperti apa? Ya, pokoknya gini ya, kita pahami gerakan Indonesia tanpa JIL itu secara sederhana aja lah. Kita hanya gerakan menolak JIL, udah selesai. Oke. Ini penting, soalnya di timeline gue, banyak pendukung-pendukungnya Indonesia tanpa JIL tuh tiba-tiba ngomongin isu-isu di luar JIL gitu. Itu yang membuat gue menanyakan hal-hal ini. Nah, berarti kalau misalkan lu bilang sebenarnya kita nggak akan ngomongin ke arah situ, berarti gue asumsikan ini adalah orang-orang di bawah Indonesia tanpa JIL yang ya reaktif aja gitu. Padahal mah sebagai gerakan harusnya kita nggak usah bawa-bawa hashtag itulah dalam konteks ini gitu. Maksud gue. Ya, demikian juga yang menentang Indonesia tanpa JIL suka keluar konteks juga gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba saya mengatakan mengkritik Irsyad Manji misalnya begitu ya, tiba-tiba dikatakan oh jadi Anda setuju Irsyad Manji digebukin. Lah apa urusannya? Saya nggak bilang digebukin gitu ya. Saya nggak pernah bilang digebukin, saya nggak pernah nyuruh menyerbu, nggak pernah ngapa-ngapain, tapi mereka selalu menggunakan stereotip seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi Indonesia tanpa JIL-nya gerakan intelektual gitu ya. Kami punya bukti bagaimana JIL itu berbahaya gitu, dan kami hanya membahas JIL di sini. Ya. Ini menarik soalnya. Gue baca di skripsi dikasih sama produser gue karena mereka kan bekerja untuk riset kan, jadi gue baca hasil riset mereka. Gue baca dalam skrip mereka dikatakan JIL itu lahir sebagai penyeimbang Islam fundamentalis. Klaim mereka ya. Islam lahir sebagai penyeimbang Islam liberal. Ya, termasuk JIL ya, sebagai sebuah jaringan. Mereka lahir untuk menyeimbangkan Islam fundamentalis. Sebelumnya gue tanya, apakah lu merasa Indonesia tanpa JIL adalah gerakan Islam fundamentalis? Tidak. Oke. Karena dari yang gua dapat definisinya juga, fundamentalis itu adalah penganut gerakan keagamaan. Ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia Harokesya. Mohon maaf kalau misalnya lu protes sama yang nulis ya. Fundamentalis itu adalah penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli seperti yang tersurat di kitab suci. Agak secara deskriptif agak mirip sih ya sama lu ya. Bersifat kolot dan reaksioner, kolot sih relatif ya, reaksioner bereaksi terhadap Indonesia tanpa FPI, selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli seperti yang tersurat di kitab suci, dan itu memang keinginan Indonesia tanpa JIL kan, kita balik aja ke kitab suci. So by definition sebenarnya lu fundamentalis. Sekarang yang menggunakan istilah fundamentalis itu siapa? Yang mengotak-ngotakan Islam menjadi Islam liberal, Islam fundamentalis itu siapa? Yang ada hanya Islam. Untuk kepentingan siapa gitu ya. Sekarang kalau kembali kepada kitab suci adalah fundamentalis, maka semua muslim harusnya fundamentalis. Kalau by definition seperti itu. Sebab kalau tidak kembali kepada kitab suci Al-Quran berarti rukun imannya udah hilang satu.
Anak SD juga tahu gitu ya. Berarti dia sudah tidak beriman menurut definisi Islam. Menggunakan definisi yang lain silakan saja, tapi menggunakan definisi Islam dia tidak beriman lagi. Jadi yang diperjuangkan kan pada prinsipnya adalah supaya kita true terhadap apa yang tercatat tertulis di Al-Qur'an yang diperintahkan kepada kita. Ya. Jangan lu lencengkan dan jangan lu kasih apa tuh istilahnya tuh ya? Penilaian atau persepsi pribadi lu terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an. Iya, tuh. Masalahnya sekarang kita balik mengkritisi Islam liberal itu apa? Apakah liberal itu bebas gitu kan? Apakah liberal itu bebas? Ini saya membawa bukti gitu ya bagaimana betapa Islam liberal itu tidak bebas gitu ya. Seperti Ashokani ini, Pak Lutfi Ashokani yang tadinya diundang ke sini tapi nggak datang nih ya. Dia mengatakan jilbab itu kan dipakai khusus buat sholat atau ke pengajian. That's fine, opini. Kalau di tempat umum yang mesti dibuka, oke silakan gitu ya. Ya opini. Cuman kalau kata berikutnya ini nggak enak. Dia bilang bego aja kebalik-balik. Inilah ini makanya saya bilang kalau opini memang, juga itu ya. Opini tapi kasar sekali gitu ya. Bayangkan seorang akademisi mengatakan hal seperti ini gitu ya. Jadi kalau memang Jill itu misalnya dikatakan sekarang tidak melakukan kekerasan mungkin karena belum mampu aja. Cara berpikirnya udah galak begitu kok. Udah tapi bego aja gitu. Tapi gue sih sebenarnya nggak gitu setuju dengan pendekatan lu ya. Maksud gue ketika lu bilang ini orang pakai istilah goblok atau bego katanya akademisi, harusnya mencoreng liberalnya sendiri. Karena di timeline gue tadi ada yang manggil moksit gitu. Menurut gue wah ini salah juga ini, lu pengen memperjuangkan sesuatu yang benar dengan cara yang salah. Bedanya di Indonesia Tanpa Jill kita selalu berusaha mengoreksi yang seperti itu. Gitu. Dari kalangan mereka ada nggak yang mengoreksi? Jadi kalau masalah penyimpangan di mana-mana ada. Betul. Gitu banyak. Indonesia Tanpa Jill juga banyak yang mendukung tapi mungkin kurang begitu paham dengan perjuangan kami gitu ya. Jadi mungkin dia berpikir ini asal emosi aja gitu ya. Nah, kami selalu berusaha menasehati, bisa dilihat nanti di fanpage Indonesia Tanpa Jill gitu ya. Saya pernah menasehati dan banyak juga yang menentang gitu ya. Tapi intinya kami berusaha lah bertanggung jawab ya terhadap para follower kita gitu ya. Berusaha kalau kita tahu kita usahakan untuk jangan seperti itu gitu ya. Jangan seperti itu. Kita berusaha intelek lah. So basically karena mereka menyebarkan ide, yang lo lakukan adalah menyeimbangkan itu dengan ikut menyebarkan ide yang berlawanan dengan mereka. Basically itu kan sebenarnya kan. Ya kita bukan asal berlawanan ya. Asal berlawanan, hanya saja kita menyoroti bahwa ide-ide mereka banyak yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Gitu. Kalau lu ngelihat Ahmadiyah gimana? Ahmadiyah ya jelas menyimpang dari ajaran Islam. Iya, artinya mirip seperti pandangan lu terhadap Islam liberal gitu. Bukan jangan ngaku Islam kalau nggak sesuai. Betul. Oke kalau gitu. Apakah lu setuju Ahmadiyah disuruh bubar kita suruh keluar dari Indonesia? Ya kalau masalah Ahmadiyah ini lebih unik ya, karena saya sendiri sudah pernah bertemu dengan beberapa orang Ahmadi ya, itu sebutan untuk orang yang menolak agama Ahmadiyah. Ternyata banyak di antara kaum Ahmadi sendiri yang tidak paham ajaran agamanya. Gitu. Dia menyebut agamanya Islam atau menyebut agamanya Ahmadi sih? Pertama dia menyebut Islam, kemudian dia menyebut dirinya seorang Ahmadi, gitu, seorang penganut agama Ahmadiyah gitu ya. Nah dia merasa masih Muslim. Kemudian setelah kita diskusi ternyata dia memang tidak terlalu tahu tentang pemikiran Mirza Ghulam Ahmad. Nah oleh karena itu sikap saya bukan bicara tentang atas nama Indonesia Tanpa Jill karena Indonesia Tanpa Jill tidak membahas Ahmadiyah gitu ya. Sikap para ulama juga seperti itu. Jadi bahwa Ahmadiyah itu sesat sudah pasti. Tapi apakah pendukungnya harus dinyatakan kafir? Ntar dulu. Karena banyak yang belum paham. Mereka sendiri nggak tahu dan begitu mereka tahu mereka kaget. Gitu. Oleh karena itu banyak yang kembali ke ajaran Islam. Gitu. Oke. Nah karena ini gue angkat karena random agak berdekatan tapi gue terus terang gue pada prinsipnya nggak pengen orang berantem itu aja sih gue. Gue takutnya orang berantem gitu. Ini sekarang ada kutub kanan kutub kiri terus berantem. Nah gue nggak gitu suka sebagai orang yang cinta damai ya. Ini kepanjangan kita ngobrolnya, nanti kita lanjut lagi. Untuk yang pengen nanya silakan SMS 0811 876 876 atau tweet ke @hardrockfm. Oke kita balik lagi di Provocative Proactive. Gue mesti mencoba untuk menerangkan sekali lagi kenapa ada diskusi Indonesia Tanpa Jill tanpa kehadiran Jillnya. Karena dan juga soalnya gue didapat laporan di Twitter. Ada ini Ahmad Syukron Amin. Wah ternyata diskusi yang ditunggu-tunggu di Rock FM hambar karena hanya sepihak. Saya tidak berhak mewakili Jill, saya bukan aktivis Jill. Nah ini dia, ini menurut gue dia sama nih kasusnya sama gue nih. Gue juga sering dibilang Jill. Dia juga sering dibilang Jill, tapi dia nggak merasa dirinya Jill hanya karena dia
kontra terhadap FPI, maka banyak orang mengaitkan ini kalau kontra FPI berarti Jil gitu. Sama seperti orang yang nggak setuju Lady Gaga pasti Indonesia tanpa Jil. Ya ini sesuatu yang akan terpaksa harus dihilangkan ya. Terus udah gitu juga gue dengar dapat kabar Mas Guntur Romli juga protes karena Hard Rock FM kurang profesional karena menghubunginya mendadak. Tolong dikabarkan karena gue juga nggak follow beliau bahwa sebenarnya udah janjian sama siapa namanya Mas Moksid itu. Ya, Mas Moksid itu udah janjian dari hari Sabtu, dari Jumat, ngubungin Jumat sama kayak ngubungin Akmal dari Jumat, terus udah gitu dibatalkannya hari ini karena sakit, ya istri ya sakit, dan karena kami tidak mau diskusi ini tanpa kehadiran Jil ya, karena kita pengen imbang, maka kami cari pengganti terpaksa. Waktu itu ngubungin Mas Ulil juga udah nggak mau, terus ke Mas Guntur Romli juga nggak mau, nggak bisa ya, diarahkan ke yang lain. Rekomendasi ke yang lain. Pokoknya intinya adalah semua yang direkomendasikan itu pada lempar-lemparan. Iya, Kemen Volley ya. Tapi ya sudahlah gitu ya. Pada akhirnya kan gue juga nggak mau sebagai yang punya acara kan gue pengennya ada pihak yang berseberangan gitu ya. Ada Jil, ada Indonesia tanpa Jil. Tapi it's not happening, so gue nggak akan berlama-lama di situ. Gue akan balik lagi di sini. Nah ini ada poin yang pengen gue angkat di sini. Kalau gue boleh recap sedikit, Arokes Indonesia tanpa Jil ini memang mungkin lahir dari hashtag Indonesia tanpa FPI. Didasari atas demonstrasi Indonesia tanpa FPI yang waktu itu dilakukan pada bulan apa? 14 Februari. 14 Februari itu izinnya didapatkan oleh orang-orang yang dari Jil itu. Nah, dasarnya itu mereka juga emang udah lama dan memang Jil memang dalam tanda kutip musuhnya udah banyak sejak lama, gemes. Lahirlah Indonesia tanpa Jil, memplesetkan Indonesia tanpa FPI. Kemudian di Twitter nih gontok-gontokan, dan gontok-gontokannya mulai nggak membuat gue nyaman, sehingga itulah kenapa gue hadirkan diskusi ini. Nah, tapi ini yang membuat gue juga bingung nih. Ada Java X6. Aduh, kayak dia bilang dialog Indonesia tanpa Jil versus kaum liberal gagal karena kaum liberal entah dengan dalih apa tidak mau hadir. Nah, ini yang gue pengen lurusin sekali lagi. Tadi lu sendiri bilang yang dikontrakan oleh Indonesia tanpa Jil adalah Jilnya yang mengusung Islam liberalnya, bukan liberalnya. Karena kalau walaupun lu bilang ya kita nggak usah secara definisi ya, tapi biar gimana pun juga dasar dari argumentasi itu berangkatnya dari definisi gitu. Jadi gue susah. Sementara definisi liberal sendiri adalah bersifat bebas, berpandangan bebas. Kalau misalkan kita ngomongin liberal, kita semua nih manfaat dari berpikir bebas gitu. Coba rambut dia kayak begitu. Kalau kagak di adalah Hardrockers dia nggak mau hadir. Lu ngomong dikit dong. Ini mic-nya udah gue buka dari tadi. Apa? Tuh kan Baji tampil. Tuh gue tahu emang lu pengen. Hah? Terbukti ya. Emang Baji tampil. Bukan cuma di foto-foto doang. Namanya Anggi, saudara. Iya, saudara sutradara ya. Enggak, tapi kalau misalkan kita ngomong liberal, maksud gue lu sama gue kita sama-sama suka basket. Basket datang dari barat. Mereka kesana, wah Israel apa segala macam. Tapi kan bukan itu kan esensinya kan. Ketika Islam liberal, lu gak merasa ada terminologi tersebut. Dan karena itu Jil itu menurut lu harus gak ada gitu kan. Nah, jadi gue pengen balikin lagi. It's not about the word liberal anymore. Karena ada demo anti liberal. Pernah terjadi ya? Pernah lu angkat waktu itu? Iya. Itu demonya Indonesia tanpa Jil? Bukan. Tapi memang kita berpartisipasi di dalamnya. Terus ketika lu bilang demo anti liberal, terus lu nggak merasa awkward gitu? Kayaknya salah deh nih, bukan anti liberal, anti Islam liberal gitu. Sebenarnya kami juga mengkritisi gitu ya judulnya gitu ya. Hanya saja kita menunjukkan. Itu siapa ya? FUI yang mengadakan tanggal 9 Maret. FUI ini siapa? Forum Umat Islam. Oh, Forum Umat Islam, oke. Gabungan gitu ya. Terus. Nah, itu juga menarik gitu ya. Jadi demo tanggal 9 Maret itu kita tampil untuk membicarakan, lagi-lagi kita konsisten dengan topik pembicaraan kita gitu ya. Kami Indonesia tanpa Jil hanya bicara soal Jil. Kita tidak bicara tentang ekonomi liberal, apalagi tentang basket gitu ya. Walaupun kalau saya hobinya basket gitu. Nah, jadi kita selalu bicara tentang Jil. Dalam acara itu pun kita menyumbang orasi, ada 5 orang orator gitu ya dari Indonesia tanpa Jil, dan kita semua bicara tentang jaringan Islam liberal gitu ya. Nah, waktu itu menarik kenapa? Karena 9 Maret itu bagaikan antitesis dari demo 14 Februarinya Jil gitu ya. Demo 14 Februarinya itu hanya 40 orang, tapi wartawannya mungkin sama dengan jumlah pendemonya. Pengamanannya sampai 200 polisi gitu, kayaknya 200 ya, saya nggak ngitung betul-betul ya. Sementara kita demo tanggal 9 Maret itu sampai macet sampai 3.000-4.000 orang gitu ya. Tapi kita lihat di media-media massa online gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan nama website beritanya, ada yang mengatakan 250 orang. Gitu. Jadi memang ada sebuah
upaya sistematis gitu untuk siapa? Lah nggak apa-apa, udah nggak ada yang dengerin nih radio, udah nggak apa-apa sebut aja. Bener nggak ada yang denger nih? Udah siapa radio situs berita apa? Ada deh. Lah nggak rame. Nggak tahu menurut lo kenapa itu terjadi? Lo menurut lo pemberitaan terhadap Indonesia Tanpa Jil tidak seimbang? Tidak seimbang. Maksudnya tidak se Indonesia Tanpa FPI. Kayaknya banyak banget media yang di situ, kok Indonesia Tanpa Jil dikit yang meliput gitu ya? Betul. Menurut lo kenapa kira-kira seperti itu? Yang pertama otokritiknya terhadap kita sendiri adalah mungkin kita sendiri kurang komunikasi dengan media gitu. Tapi saya rasa kalau sudah 3.000 orang kumpul di Bundaran HI harusnya hidung wartawan langsung sensitif biasanya gitu ya. Ada artis lagi. Tapi memang ada beberapa media di sana gitu ya, dan sangat menarik demonya gitu ya. Demonya menarik kenapa? Karena waktu itu saya sempat orasi, begitu selesai orasi yang menyalami saya adalah polisi. Polisi pada sumringah sekali gitu ya. Ternyata dia semangat sekali menentang Jil gitu ya. Luar biasa gitu. Sorry, ini gue potong sebentar ya. Katanya ini ada orang namanya Tunggal. 14 Februari demo Indonesia Tanpa FPI 40 orang. Mas jangan ngibul, Islam kok ngibul. Nah ini jangan bawa agama nih, yang kayak gini nih kampret-kampret nih. Nah tapi iya, nggak soalnya masalahnya yang gini. Menyebalkan itu tudingannya itu loh. Sebelum ada demo itu, beberapa jam sebelum itu yang demo adalah teman-teman kita sendiri gitu ya. Ada acara sebuah demo tentang sehubungan dengan Valentine ya. Kalau tidak salah itu ada Ustadz Heri Nurdi di sana. Ada rekan saya juga. Jadi pada saat terjadi tentang jilbab ya, tentang jilbab. Jadi waktu itu ketika demo mereka terjadi, teman-teman kami masih banyak di sana gitu. Dan kita sudah melihat kenyataannya seperti itu gitu. Oke, ini banyak banget nih di sini nih. Rame juga nih. Dari kubu yang nggak datang berisik ya. Iya, dan juga dari kubu lu yang bereaksi terhadap berisiknya kubu situ. Tapi gini sih sebenarnya, tadi gue mau mencoba untuk menekankan dari lu sendiri, gue mendapatkan kesimpulan bahwa memang lu pengen Jil itu bubar. Ya. Apakah menurut lu itu harus bubar gitu? Karena bubar itu kan sama kayak pemblokiran, pembatasan. Menurut gue nggak ini sih, maksudnya nggak ideal. Ketika lu berharap untuk Jil bubar, ya berarti itu membuka pintu untuk pembubaran terhadap banyak hal. Sementara orang kan boleh aja berorganisasi gitu kan? Iya. Masalahnya gini ya, ada perbedaan antara organisasi yang mungkin niatnya benar gitu ya, didirikan dengan niat yang baik gitu ya. Kemudian dia melakukan beberapa penyimpangan gitu ya. Nah, kalau dalam kasus itu penyimpangannya harus diluruskan. Gitu kan. Tapi gue, sorry banget gue potong. Yeah. Ini kenapa gue nggak setuju? Gue melihat FPI pun di dalamnya ada penyimpangan, tapi gue nggak setuju mereka bubar. Iya. Bahwa FPI ada yang suka gebuk-gebuk. Kemarin gue wawancara FPI kan. Betul. Pertanyaan gue sama dia, Pak, selain gebuk-gebuk pakai bambu, kegiatan rutinnya apa? Gue dia marah. Nggak, tapi ya itu kan maksud gue kan. Itu kan penyimpangan di dalamnya. Gitu. Tapi niat pendiriannya nggak seperti itu. Berarti bisa dilurusin. Nah, masalahnya sekarang Jil ini didirikan dengan tujuan apa? Gitu. Tujuannya sendiri udah melenceng. Dari awal saja sudah tidak baik gitu. Itu sama saja seperti kita misalnya ingin membubarkan, misalnya kalau di Indonesia ada Partai Komunis Indonesia gitu ya harus dibubarkan karena pemikirannya memang tidak bisa hidup di Indonesia gitu. Oke. Tapi dengan resiko kalau lu berhasil membubarkan sebuah organisasi, kelak itu akan jadi senjata orang-orang lain yang untuk membubarkan organisasi-organisasi yang lain juga gitu. Tidakkah kita sepakat di awal ide dilawan dengan ide gitu, bukan ide ditutup dengan peraturan gitu? Ya, ide dilawan dengan ide pada akhirnya kan nanti orang akan menilai juga gitu ya, ide mana yang betul, itu berbahaya gitu ya, berbahaya. Dan ini kita sampai jauh ini hanya melakukan edukasi seperti itu gitu ya. Nanti saya bisa jelaskan gitu. Mungkin beberapa orang tidak tahu berbahayanya Jil seperti apa gitu. Menurut lu ini pertanyaan menarik nih. Kalau misalkan lu nggak ada sebagai penyimbangnya Jil, emang Jil seberbahaya apa menurut lu? Saya kasih contoh. Kemarin belum lama ini tiba-tiba kan ada kedatangan Irsad Manji ya, seorang feminis radikal ini ya. Kemudian radikal definisi lo atau definisi yang benar nih? Lu nggak merasa disebut fundamental? Setahu saya kalangan feminis sendiri membedakan dirinya, ada yang radikal, ada yang enggak. Jadi saya nggak tahu lah, katakanlah feminis lah ya. Ya feminis lah ya. Kita ini aja kita cabut tuh radikalnya. Terus? Di saat kedatangannya tiba-tiba ada undangan untuk mengikuti dialog dengan Irsad Manji di kantor PP Muhammadiyah. Di kantor PP Muhammadiyah yang di Jakarta dan juga di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo. Ya. Nah, tentu saja kita heran gitu ya, sejak kapan Muhammadiyah setuju dengan pemikiran-pemikiran seperti ini atau ingin mengadakan dialog gitu ya, walaupun tidak setuju
apakah memang sudah dipikirkan masak-masak gitu. Kemudian isu ini kami beritahukan kepada para pimpinan Muhammadiyah, ternyata pimpinan Muhammadiyah tidak merasa mengundang. Tapi pada saat itu memang betul ada yang mengundang. Artinya begini loh, undangannya tidak tanpa pengetahuan para pimpinan pusat Muhammadiyah. Tiba-tiba ada surat undangan pembatalan. Kalau ada pembatalan berarti memang tadinya hendak diadakan gitu kan. Nah, jadi ada oknum yang ingin mengadakan di PP Muhammadiyah. Setelah kita kasih tahu ke para pimpinan Muhammadiyah, mereka semua marah. Gitu. Kami nggak ngerasa, kami juga menentang Isyad Manji, dan kami tidak ingin. Akhirnya keluar, saya diskusi dengan Ustadz Yunahar Ilyas, salah satu ketua PP Muhammadiyah, 2 pekan yang lalu di Jogja. Katanya setelah itu dikeluarkan surat resmi dari PP Muhammadiyah bahwa semua lembaga yang berafiliasi dengan Muhammadiyah tidak mengundang Isyad Manji. Nah, my point is gitu ya, baik kita setuju dengan cara Muhammadiyah atau tidak gitu ya, tapi itulah bahaya Jil. Dia bisa tiba-tiba main di belakang. Dia bisa tiba-tiba ada yang ngundang dari atas nama PP Muhammadiyah, padahal PP Muhammadiyah tidak merasa seperti itu. Kenapa sorry gue agak miss nih, kenapa terus tiba-tiba Jil muncul ya? Kenapa tiba-tiba Jil diasumsikan yang melakukan itu? Karena memang ada link ke sana. Gitu. Dari mana? Ada orang-orangnya orang itu juga. Maksud gue nggak ini kecurigaan berdasar atau apa nih? Kan ada undangan yang ternyata undangan dari Muhammadiyah tapi ternyata nggak ada, terus lu curigai Jil yang melakukan undangan tersebut? Secara organisasi enggak, tapi orang-orangnya memang itu juga. Lah nggak ngerti gue nih. Masalahnya gini, gitu di dalam Muhammadiyah ada orang Jil juga. Saya kasih contoh, waktu itu ada lembaga namanya Ma'arif Institute. Ma'arif Institute ini bikin buku judulnya Kemuhammadiyahan gitu ya, judul seperti itu. Padahal tidak ada kaitannya dengan, secara struktural tidak ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Salah satu dewan pembinanya adalah Lutfi Asyokani yang hari ini tidak datang gitu ya. Nah, kemudian saya konfirmasi apakah Muhammadiyah merasa terwakili dengan pemikiran seperti ini gitu kan. Ternyata tidak gitu. Jadi saya khawatir gitu ya, walaupun ini tidak secara organisasi gitu ya, tapi orang-orangnya bermainnya seperti ini. Sama seperti Sukron Amin tadi mengatakan santri NU melawan ini, apakah santri NU sepakat sama dia? Gitu loh. Sementara yang merespon gerakan Indonesia Tanpa Jil ini salah satunya, atau merespon buku saya waktu itu ya, yang pertama adalah pesantren Sidogiri, pesantren NU. Jadi saya khawatir kalau menjawab pertanyaan lu tadi ya, kalau kita nggak ada gitu, gimana ya, kita bisa diadu domba nanti. Gitu. Nanti semua bermain mengatasnamakan Muhammadiyah, mengatasnamakan NU, padahal mereka membawa pemikiran Islam liberal. Gue pengen menyetujui pendapat lu tadi, cuma masalahnya lu berdasarkan asumsi sih. Gue nggak tahu, nggak ada faktanya yang bilang emang benar-benar Jil yang melakukan itu kan? Atau lu tahu tapi gue nggak sedalam intelijen lu, badan intelijen. Maksud gue, apakah teman-teman Indonesia Tanpa Jil punya intelijen sehingga tahu bahwa memang ternyata benar gitu? Ya. Ngerti nggak? Gue takut. Yang gue takutkan adalah kebanyakan orang berantem karena dasarnya asumsi dan ketidaksepahaman sih. Cuman tumbuh asumsi-asumsi di dalamnya dan segala macamnya. Nah ini menarik sebenarnya ya. Gue curiga nih sampai jam 1 boleh gak? Nanti kita lanjutin lagi. Ini pertanyaan banyak banget dan gue kayaknya udah mulai diomelin kalau gue nggak tangkep. Abis ini gue akan mulai ngobrol-ngobrol lagi. Kita masih punya waktu setidaknya sampai jam 11 malam ya. Oke. Maaf ya, agak malam dikit. Oke lah, anak muda nongkrong dikit. Apalagi ada preman sebelah sini jagain kita ya. Yang punya pertanyaan silakan, terutama untuk teman-teman Jil yang lagi mendengarkan. Kalau misalkan ingin ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan, tolong diindahkan telepon kami. Kami minta untuk telepon on air, tapi kebanyakan gak ada yang mau. Ya jangan no mention di Twitter gitu. Yuk kita kembali lagi di sini. Ini ada pertanyaan menarik dari seorang teman. Mana tadi itu? Namanya @Adriano Kalbi. Ini stand up comedian lah, Rockers. Salah satu yang terkenal loh, komik. Cie. Dia bilang, how do you kill an idea? Kalau dari penuturannya Akmal, nggak bisa. Memang ide itu tidak bisa dibunuh. Yang pengen dibunuh itu adalah Jilnya sebagai sebuah lembaga yang mengusung penyebaran ide tersebut. Apa yang membedakan ini dengan FPI? FPI itu didirikan benar, kalau ada penyelewengan di dalamnya dirapihin. Masalahnya kalau menurut argumennya Akmal adalah Jil didirikan aja niatnya udah salah, karena Islam liberal itu menurut teman-teman Indonesia Tanpa Jil ya tidak ada. Islam itu ya udah Islam yang ada di situ. Tapi gue lupa inget sih, masalahnya orangnya nggak ada sekarang. Waktu gue diskusi sama Mas Ulil pernah bilang, sebenarnya tuh Islam liberal itu sudah ada dari kapan tahu segala macam dideskripsikan. Enggak, orangnya nggak ada sih, jadi gue nggak bisa ceritain. Tapi sekarang kita ngobrol dengan Pangeran Siahaan. Halo Pangeran Siahaan. Halo. Saya kenal kamu kalau nggak salah ya. Iya, kita
pernah bikin acara apa itu JJ barengan? Oh iya benar. Kamu bukannya suka nge-rap sama saya ya? Iya. Iya. Yang joget keren itu. Iya. Pang, lu mau ngomong apa, Pang? Lu mau ngasih pertanyaan atau mau ngasih pendapat? Gue mau nanya sih sebenarnya Mas Mau nanya? Akmal. Silakan. Iya. Gini, kalau tadi kata Mas Akmal bahwa waktu ditanya gimana soal kekerasan dengan dasar agama, lalu soal P3G dan lain-lain, alasan adalah itu bukan menjadi concern mereka, karena yang menjadi concern adalah soal ideologi gitu. Nah, tapi bukankah bahwa praktek dan sikap terhadap satu isu adalah perpanjangan dari ideologi? Pertanyaannya gini, gue pengen nanya lagi sebenarnya sih yang tadi dulu tanyain. Gimana sih tanggapan teman-teman dari Indonesia Tanpa JIL soal kekerasan dengan dasar agama? Karena setidaknya JIL, organisasi yang ditentang oleh teman-teman dari Indonesia Tanpa JIL, punya pendirian sendiri. Dan JIL itu merasa tidak baik kalau misalkan ada kekerasan tanpa agama. Itu standpointnya mereka gitu maksud lu kan? Halo, Pang. Mati. Coba dihubungin lagi. Tapi pertanyaan menarik tuh. Intinya dia nanya, ya kejadian itu kan perpanjangan atau opini terhadap kejadian itu perpanjangan dari sebuah sikap gitu kan. Nah, sikapnya teman-teman Indonesia Tanpa JIL terhadap kekerasan atas nama agama itu bagaimana? Karena setidaknya JIL udah punya opini dan opini mereka tidak setuju kekerasan atas nama agama. Apapun itu, pokoknya kekerasan atas nama agama itu tidak setuju. Kalau menurut lu gimana? Ya, inilah bukti bahwa teman-teman JIL juga sendiri tidak mendengar dengan atau membaca dengan baik ya. Kami tidak pernah berurusan dengan kekerasan atas nama agama atau atas nama apapun gitu ya. Justru sebaliknya seperti gue bilang tadi ya, ini tadi tapi nggak lagi iklan tadi ya, gue bilangnya bahwa sebenarnya JIL harusnya merasa bersyukur ada Indonesia Tanpa JIL. Kenapa? Karena kami mengusung gerakan intelektual. Kalau yang mengusung adalah kalau dibiarkan saja masyarakat ini menghakimi JIL, saya nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, anarkis barangkali ya. Saya tidak berharap seperti itu. Ya, di mana bagaimanapun teman-teman Indonesia Tanpa JIL kita konsisten bahwa kita adalah gerakan intelektual, tidak lebih dari itu. Ya jadi lu gini, di benak lu di luar sana ada orang yang mungkin bisa sampai bunuh-bunuhan gara-gara JIL ini. Sementara Indonesia Tanpa JIL di Facebook page-nya itu ngomel-ngomel kalau misalnya ada yang keras, misalnya udah lu nggak usah kayak gitu, udah kita bener-bener aja gitu. Lu pengen ngerapihin mereka gitu kan? Iya betul. Oke, jadi lu Indonesia Tanpa JIL ini tanpa kekerasan juga? Tanpa kekerasan. Oke, berarti sama hashtagnya juga. Soalnya Indonesia Tanpa FPI berubah jadi Indonesia Tanpa Kekerasan. Berarti sebenarnya Indonesia Tanpa JIL juga bisa masuk juga Indonesia Tanpa Kekerasan. Ya. Tapi oke. Sorry, gimana? Ada mau lanjutin? Kalau gue boleh nambahin ya, tadi kan dikatakan bahwa tindakan itu adalah perpanjangan dari gagasan gitu ya. Barangkali kita bisa lihat pernyataan ini dari hal sebaliknya gitu. Bisa jadi kekerasan terhadap JIL itu juga terjadi karena gagasan mereka yang membuat orang marah gitu. Maksud gue gini, kalau lu bikin orang lain marah gitu ya, terus lu dipukul orang, gitu, dipukul orang itu gitu ya. Memang lu bisa mengatakan orang itu salah karena melakukan kekerasan gitu. Tapi apakah lu juga benar karena bikin orang lain marah? Ya, sebagai contoh ya. Lu berusaha untuk ngomong ke mereka, ya lu pikirin sekali lagi dong orang kenapa marah sama lu. Ya kan? Ya. Saya kasih contoh ya. Teman-teman JIL ini fitnahnya tuh gampang sekali ya, buat mereka fitnah tuh ringan. Ya, contohnya aja, ketika terjadi kerusuhan di Cikesik, dengan gampangnya mereka mengatakan itulah FPI yang menyerang. Sampai sekarang polisi tidak menemukan ada anggota FPI yang terlibat di sana. Dan kalau kita lihat ini debatable ya, karena kalau kita lihat rekamannya ya, orang yang pengetahuannya awam saja sudah tahu bahwa FPI itu ciri khasnya ya putih-putih semua. Sementara yang nyerang tuh bajunya hitam-hitam semua gitu ya. Oh, jadi bukan cuma itu sih. Ya bukan cuma itu aja. Maksud gue ada foto orang yang waktu itu berbaju FPI gitu maksud gue. Jadi emang ada orang di situ, tapi mukanya dia pakai FPI juga gitu. Jadi sama. Nah, kemudian itu mudah sekali buat mereka ngelempar isu seperti itu. Tiba-tiba misalnya ada saya sendiri pernah gitu ya di Lutfi Asyokani sendiri pernah menyebut saya seorang psikopat. Gitu. Apa urusannya gitu? Apakah saya pernah mukulin orang gitu? Apakah saya pernah waktu gue kuliah dulu kayaknya gue nggak pernah ikut tawuran di perasaan gitu ya. Jadi, walaupun jurusan lo agak keras ya. Anak sipil. Jurusan gue rajin tawuran tapi gue nggak pernah terlibat gitu. Jadi apa dasarnya gitu? Nah, kalau yang kayak begini apa bukan membahayakan negara kalau gitu ya? Gitu ya. Jadi barangkali memang mereka tidak bertindak fisik ya mungkin karena entah nggak berani seperti tidak datang malam ini juga barangkali begitu. Ya itu opini lu ya. Opini. Tapi ya gitu Hardrockers, ini yang bikin gue khawatir ya. Gue mesti nerangin juga standpoint gue terhadap Hardrockers karena gue pada prinsipnya nggak pengen orang berantem. Udah gue titik itu aja. Waktu gue ngundang FPI pun atas dasar mencoba untuk memahami sebelum membenci.
Dan ketika gue udah ngobrol sama FPI, gue juga sadar bukan FPI yang harus dipersalahkan, gue menyalahkan diri gue sendiri. Dan ketika gue hadirkan Indonesia Tanpa Jil dan Jil udah pernah gue undang sendiri sih. Waktu itu gue pernah undang Jil sendiri. Dan yang tanpa Jil juga protes sih. Sama seperti sekarang Indonesia Tanpa Jil, yang Jilnya protes sebenarnya sama aja. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir fair sih. Jil pernah diwawancara sendiri, Indonesia Tanpa Jil pernah diwawancara sendiri, fair. Cuman di 2 tempat yang terpisah dan 2 waktu yang terpisah. It's okay. Jadi kan basically gue udah ngobrol sama Jil, gue udah ngobrol sama Indonesia Tanpa Jil, dan saat ini gue berkesimpulan gue gak setuju sama dua-duanya juga gitu. Karena gue gak setuju sama pembubaran atau pemblokiran apapun. Yang mana jadi ide tujuan akhir lo ya? Iya. Oke, lu setuju pembubaran FPI? Apa? Pembubaran FPI lu setuju? The idea of bubarin FPI? Tidak. Tapi lu setuju the idea of bubarin Jil? Yes. Iya. Lebih kepada jadi lu pada prinsipnya setuju sama pembubaran tergantung sama alasannya. Iya, betul. Dan atas dasar itu alasannya Jil itu menyebarkan Islam liberal, maka tidak boleh harus ada. Tidak boleh ada di Indonesia. Iya. Oke. Gue coba untuk bacain beberapa Twitter yang masuk sini ya. Kebanyakan sih ini komentar semua nih. Ini sekalinya masuk berpuluh-puluh. Oke. Oke. Ada Wentrok, Jil walk out dari debat dengan anti Jil di Hard Rock FM 30 menit sebelum acara mulai. Segitu aja Katro. Oke. No comment. Iya, ya mending jangan komen, nanti rusuh lagi. Soalnya kalau satu orang nyela, nanti pasti yang situ nyela gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Kalau misalnya lu nyela, kayak misalkan tadi ada yang nyela si Moksit gitu ya, Moksit gitu, pasti jadi alasan untuk mereka nyela balik dan gak ada habisnya kan gitu kan? Oke. Nih Adriano Colby juga nanya, gue penasaran sampai pengen coba cari bukti. Penasaran itu mereka anti organisasi atau anti pemikiran? Lu anti organisasi? Ya, sebagai gerakan lu anti organisasinya. Sebagai individual lu mungkin anti sama pemikirannya, tapi ya lu nggak bisa mengamalkan pemikiran gitu. Masalahnya gini, seperti yang lu bilang, kita nggak bisa menghapus pemikiran itu susah. Betul, nggak bisa mati pemikiran. Bisa, gitu. Kita siapa yang bisa ngelarang gitu kan? Siapa yang bisa melarang? Oleh karena itu yang kita arah adalah organisasinya. Walaupun organisasi itu kita kita tentang ya karena pemikirannya. Oke. Kalau misalnya lu kan tadi ngomong sama gue, lu bingung. Sebenarnya teman-teman Jil selalu ngajakin diskusi, terus dalam diskusi ini mereka nggak datang. Sebenarnya sih serba salah juga ya. Sekarang kalau misalkan istri lu sakit, ya siapa yang mau istrinya sakit kan? Terus kalau udah jam 4 nyari orang juga susahnya setengah mati. Ya, gue juga nggak bisa menyalahkan ya. Tapi pernah terjadi nggak sebelumnya diskusi antara Indonesia Tanpa Jil dan Jil? Ya Indonesia Tanpa Jil sendiri organisasi baru ya, jadi memang belum pernah ada diskusi langsung gitu ya. Kemarin juga ketika saya pernah jadi pembicara di seminar di FIB UI juga ada yang bertanya seperti itu, kenapa kalangan Jil tidak dihadirkan gitu ya. Tapi kenyataannya setelah itu mereka mengadakan acara lain dan memang mereka juga tidak mengundang kita gitu. Jadi sebenarnya what's wrong with one way gitu. Gini. Kalau terjadi sebuah diskusi, bisa nggak lu menjamin dari Indonesia Tanpa Jil tidak akan ada kekerasan? Indonesia Tanpa Jil saya jamin tidak kekerasan. Oke, kalau misalkan kita bisa ngomongin Jil dan mereka bisa menjamin nggak akan ada kekerasan, harusnya nggak ada alasan untuk takut, kan gitu ya? Betul. Oke. Dan sudah pernah terjadi antara Jil dan kubu yang lainnya, walaupun tidak menamakan dirinya Jil dan Tanpa Jil gitu ya. Pernah terjadi debat-debat di sebuah stasiun televisi swasta gitu ya, banyak beberapa debat. Itu pesertanya memang peserta dari kalangan Islam liberal dan yang kontra gitu. Tapi labelnya tidak seperti itu. Labelnya tidak seperti itu dan tidak secara spesifik bicarakan Islam liberal. Saya menurut gua masih lebih akal diskusi antara Jil dan Indonesia Tanpa Jil, karena setidaknya di tengah-tengahnya ada Islamnya. Dan Islam itu saklek harusnya, maksud gua ada jelas gitu di atas Al-Qur'an gitu, apa yang dikasih tahu di situ ya, disitulah gitu. Nah, itu dia. Daripada gue diskusi sama orang ateis waktu itu, ya susah gue diskusi sama orang ateis, dia nggak percaya apa yang gue yakini gitu. Ini lebih gampang nih. Saya ragu-ragu juga bakal lebih gampang apa enggak ya. Soalnya setahu saya Ulil itu pernah nulis di Twitternya bahwa bukan di Twitter. Ternyata gitu-gitu follow juga lu ya. Gue nggak follow. Tapi update lah. Cuman ngumpulin aja. Ulil itu pernah nulis di blognya bahwa dalam Al-Quran itu banyak kontradiksinya. Nah jadi gimana kita mau bicara dengan ground Islam ya susah juga gitu. Karena mereka memang pingin liberal gitu ya, pingin nggak perlu tunduk lagi gitu ya. Iya. Jadi ini memang ini sebuah
kontradiksi besar gitu. Islam kok bisa liberal, liberal kok bisa Islam gitu. Ya. Ini di tangan gue ada flyers nih Indonesia Tanpa Jil. Menarik sih, tapi gue males baca ini. Soalnya pasti lu nangkapnya setengah-setengah hard rockers. Dan ini setengah-setengah itu yang bikin rusuh. Tapi ya kalau pengen ngelihat ini, lu bisa cari. Ini ada Twitter account-nya Tanpa Jil, YouTube channelnya Indonesia Tanpa Jil digabung, Facebook page-nya page-nya Indonesia Tanpa Jil. Iya. Ya. Jadi lu bisa gabung aja ke sini. Sayang sekali udah 10.58. Kenapa mesti habis? Karena di Bali udah jam 12 malam, radionya udah bubar jam 12 malam. Jadi terpaksa kita tutup. Tapi gue pengen bilang seperti ini, maksud gue tadi gue dibilangin nih Panji nanti akan dibully nih sama orang yang simpatik sama Jil karena bawa Indonesia Tanpa Jil sepihak. Ya sebenarnya tiap hari juga dibully sih gue. Udah biasa ya? Iya udah biasa gitu. Mungkin itu yang membuat gue tubuhnya tebal gitu. Tapi pada prinsipnya sih gini, gue memahami terus terang kenapa ada Indonesia Tanpa Jil. Karena ada Jil. Hidup itu akan selalu mencari cara untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Kalau misalnya ada sebuah kompetisi di TV yang bentuknya wah ekstrim banget ya, gila-gilaan lah, bebas banget, pasti ada penyeimbangnya juga dalam bentuk dakwah gitu ya, pildacil mungkin. Gue gak tahu pildacil itu penyeimbang terhadap apa ya, tapi intinya selalu ada penyeimbang, guys. Kalau misalkan ada yang ekstrim ke kiri, pasti akan ada yang ekstrim ke kanan. Ada FPI di sebelah kanan itu karena ada yang ekstrim juga di sebelah kiri gitu. Makanya paling enak itu hidup tuh ada di posisi di tengah-tengah. Cuman manusia secara umum nggak bisa, guys. Kurang menarik bagi manusia pada umumnya sehingga mereka pengen geser ke ekstrim kanan atau ekstrim kiri. It's exciting gitu. Permasalahannya adalah, iya punya kecenderungan gitu. Permasalahannya adalah sejauh yang gua amati, if you're going on an extreme way, life will balance itself on the exact way gitu, on the opposite way gitu. Jadi Indonesia Tanpa Jil hadir karena ada Jil. Jil hadir karena ada menurut mereka ya fundamentalis yang ngebom, which is gue gak suka juga. Jil hadir karena ada yang ngebom, kemudian Indonesia Tanpa Jil karena ada Jil dan segala macamnya. Gue memahami sekali dan gue nggak pengen semuanya mati. Gue nggak pengen mereka bubar gitu. Gue nggak pengen Indonesia Tanpa Jil dibubarin, gue nggak pengen Jil dibubarin. Menurut gue itu bukan ide yang baik. Tapi yang gue nggak pengen adalah orang berantem atas dasar perbedaan pendapat. Tahu nggak yang gue perjuangkan, Hardrockers? Adalah orang Indonesia yang berpikiran terbuka. Terbuka tuh berarti mungkin gue nggak setuju sama opini lu, tapi gue bisa menerima. Lu mau ngomong apapun gue bela, karena gue pun pengen dibela sama lu ketika gue masih berpendapat. Nah moga-moga Jil dan Indonesia Tanpa Jil bisa ketemu jalan supaya mereka bisa coexist gitu ya. Karena kan ketakutannya adalah penyebaran dan penipuan ya. Nanti kita kan mesti ingat bahwa Indonesia kan negara hukum, ada peraturan yang melandasi ini semua. Hubungan antara Jil dan Indonesia Tanpa Jil ini semuanya ada di bawah hukum lah. Nah, cuman ada satu masalah lagi, penegak hukumnya aja bengkok. Tapi itu kasus yang berbeda, Hardrockers. No comment. Ya itu kasus yang berbeda. Tapi ya gitulah, kita selama kita ada negara hukum yang mengawasi interaksi antara mereka berdua, harusnya adalah hukum, ya kita awasin sama-sama. Akmal, terima kasih banyak sudah hadir ke sini. Sama-sama. Semuanya juga pasukan. Ini total ada berapa orang sih datang? 1, 2, 3, 4, 5. Euforia kayaknya, jarang-jarang masuk media kayak. Lagi gak adanya medianya yang mau bahas ya sudah lah. Yang Banci tampil lagi doang. Kenapa? Yang Banci tampil lagi doang. Feeling gue sih gitu ya. Untuk Hardrockers juga terima kasih sudah mendengarkan. Kalau misalnya ada yang ingin lu sampaikan lagi, ada yang ingin tanyakan, ya sayangnya diskusinya sudah habis. Tapi gue akan terima dengan baik opini lu seperti apa. Untuk sekarang diskusinya kami tutup.